Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zelda Amalia Ramadanti. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi penting dalam dunia pendidikan, yaitu administrasi dan supervisi pendidikan. Materi ini sangat penting dipahami oleh kita sebagai calon guru, karena bukan hanya berkaitan dengan tugas mengajar, tetapi juga bagaimana kita mengelola pembelajaran, memahami sistem sekolah, serta memastikan mutu pendidikan berjalan dengan baik. Melalui video ini, saya akan menjelaskan 3 hal jawaban secara runtut dan mudah dipahami. Jadi, silakan simak dengan baik. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Nah, yang pertama, urgensi mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan bagi calon guru. Nah, mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan penting banget untuk calon guru. Nah, yang pertama, agar mampu memahami sistem pendidikan secara menyeluruh. Sebagai guru, tugas kita tidak hanya masuk kelas dan mengajar. Sekolah itu ibarat sebuah mesin yang terjadi dari banyak bagian. Kebijakan sekolah, kurikulum tata usaha, sarana prasarana, hubungan dengan orang tua, dan penilaian hasil belajar. Administrasi pendidikan mengajarkan bagaimana semua bagian itu disusun, saling berkaitan dengan berjalannya yang bersama. Contoh nyatanya nih seperti ini. Ketika kurikulum berubah, guru yang paham administrasi tahu bagaimana yang harus diperbarui, misalnya kayak silabus, RPP, atau format penilaian. Nah, siapa yang harus diberi informasi? Yaitu kepala sekolah, wali kelas, atau dan TU. Dan bagaimana prosesnya agar perubahan itu tidak mengganggu proses belajar siswa. Jadi, memahami administrasi memudahkan guru untuk beradaptasi dan ikut menjaga kelancaran sistem pendidikan di sekolahnya. Yang kedua, meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Supervisi pendidikan bukan hanya pemeriksaan berkas, namun proses pembinaan yang membantu guru berkembang. Dengan supervisi yang baik, guru menerima umpan balik tentang metode mengajar, manajemen kelas, dan strategi penilaian hingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Contoh, seorang guru mendapat supervisi kelas dari kepala sekolah, lalu merevisi metode tanya jawab agar lebih partisipatif. Akhirnya, keterlibatan siswa meningkat dan nilai pemahaman naik. Dengan supervisi yang tepat, guru bisa memperbaiki kualitas mengajarnya. Supervisi membuat pembelajaran lebih terarah dan berorientasi ke perbaikan nyata. Nah, yang pertama, urgensi mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan bagi calon guru profesional. Mempelajari administrasi dan supervisi pendidikan sangat penting bagi calon guru. Karena yang pertama, agar mampu memahami sistem pendidikan secara menyeluruh. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari organisasi sekolah. Dengan memahami administrasi pendidikan, guru tahu bagaimana sekolah direncanakan dan dikelola, dilaksanakan, dan dievaluasi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Supervisi pendidikan membantu guru memperbaiki dan mengembangkan metode mengajar, manajemen kelas, dan kualitas pembelajaran. Guru belajar melakukan refleksi, menerima masukan, dan menjadi lebih profesional. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan yang tepat. Calon guru yang mengalami membantu pengambilan keputusan yang tepat. Calon guru yang memahami administrasi mampu menganalisis masalah sekolah, membuat perencanaan pembelajaran, dan menentukan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, membutuhkan sikap profesional. Ilmu administrasi dan supervisi membentuk guru yang disiplin, teratur, mampu bekerja sama, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pendidikan.
Yang kelima, memastikan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Administrasi dan supervisi memastikan seluruh kegiatan sekolah berjalan terarah, efektif, dan efisien sehingga visi misi pendidikan dapat tercapai. Jawaban dari soal yang kedua, hubungan antara manajemen dan administrasi dalam pencapaian tujuan pendidikan. Manajemen dan administrasi pendidikan saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang pertama, administrasi sebagai dasar perencanaan, manajemen sebagai pelaksanaan. Yang pertama, administrasi sebagai dasar perencanaan, manajemen sebagai pelaksanaannya. Administrasi menetapkan tujuan, menyusun kebijakan, dan membuat perencanaan. Manajemen menjalankan perencanaan tersebut melalui fungsi-fungsi planning, organizing, actuating, controlling. Yang kedua, administrasi menentukan arah, manajemen menggerakkan sumber daya. Administrasi memberi pedoman apa tujuan sekolah dan bagaimana mencapainya. Manajemen memastikan guru, siswa, dana, sarana prasarana, dan kegiatan berjalan sesuai arah tersebut. Yang ketiga, administrasi mencatat dan mengatur, manajemen mengkoordinasikan. Administrasi mengelola data dokumen, kurikulum, dan informasi sekolah, seluruh unsur agar kegiatan berjalan efektif, efisien, dan saling mendukung. Yang keempat, keduanya saling melengkapi. Tanpa administrasi, manajemen tidak memiliki dasar kerja. Tanpa manajemen, administrasi hanya menjadi dokumen tanpa pelaksanaan. Jadi, manajemen, administrasi, pencapaian tujuan pendidikan secara optimal. Dari jawaban soal yang ketiga, peran guru dalam tugas administrasi, pendidikan, dan kendala di lapangan. Di dalam peran guru administrasi pendidikan ada 6. Yang pertama, menyusun administrasi pembelajaran seperti RPP, silabus, program semester, program tahunan penilaian. Yang kedua, mengelola administrasi kelas seperti absensi siswa, daftar nilai, pengelompokan siswa, catatan perkembangan. Yang ketiga, mengelola sarana dan prasarana kelas, seperti memastikan alat pembelajaran tersedia dan digunakan efektif. Keempat, melaksanakan komunikasi administratif, seperti laporan kepada kepala sekolah, wali murid, dan pihak sekolah lainnya. Yang kelima, mengikuti supervisi pendidikan, menerima bimbingan, melakukan refleksi, dan memperbaiki pembelajaran. Yang keenam, mengadministrasikan kegiatan ekstrakurikuler dan bimbingan, seperti agenda kegiatan, laporan kegiatan, pembinaan minat dan bakat. Seperti agenda kegiatan, laporan kegiatan, pembinaan minat dan bakat. Selanjutnya, di kendala. Kendala yang dihadapi guru di lapangan seperti beban administrasi terlalu banyak. Guru sering kewalahan karena banyaknya dokumentasi yang harus dibuat selain mengajar. Kedua, kurangnya pelatihan administrasi dan digitalisasi. Tidak semua guru mahir mengoperasikan aplikasi administrasi atau teknologi sekolah. Yang ketiga, fasilitas sekolah kurang memadai, sarana prasarana yang terbatas. Nah, itu membuat menyulitkan guru menjalankan administrasi secara optimal. Yang keempat, waktu terbatas. Guru harus mengajar, menilai, membuat administrasi, membimbing siswa, dan supervisi. 5. Supervisi yang belum efektif. Supervisi kadang hanya formalitas, bukan bimbingan yang benar-benar membantu guru berkembang. Yang keenam, tuntutan kurikulum yang sering berubah. Guru harus terus menyesuaikan administrasi dengan kebijakan baru. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya, jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Nah guys, selanjutnya kita akan menonton jawaban dari gurunya langsung, dari peran guru lapangan.
pendapat Ibu tentang urgensi dalam administrasi supervisi pendidikan. Nah, bagi para guru, kan Ibu ini guru ya, jadi mungkin ada pendapat tersendiri dari Ibunya langsung ke lapangan. Jadi bagaimana menurut Ibu? Ya, berkaitan dengan administrasi mungkin ya, administrasi ataupun proses belajar sih. Kalau administrasi pasti penting ya dalam pembelajaran, karena sebelum kita mengajar di kelas kan pasti kita harus persiapkan administrasinya dulu, seperti RPP, kemudian prota, prosem. Nah, kemudian setelah administrasi kita lakukan, mungkin manajemennya kita laksanakan sesuai dengan apa yang kita persiapkan, agar tujuan kemudian apapun yang kita ingin lakukan di kelas itu bisa tercapai. Nah, kalau untuk masalah bagaimana tujuan itu bisa tercapai, ya pasti selain administrasi, manajemennya kita lengkapi, selain itu juga bagaimana proses atau metode pembelajaran kita dalam kelas, mungkin seperti itu. Kalau peran guru dalam tugas administrasi pendidikan dan dalam kendalanya tuh yang dihadapi oleh guru di lapangan bagaimana? Ya, kalau peran guru dalam pendidikan pasti sangat penting ya, karena selain siswa membutuhkan guru juga membutuhkan siswa untuk dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Nah, kalau kendala itu mungkin kalau berkaitan dengan administrasi mungkin seperti beban kerja yang berlebihan, kemudian selain itu juga bisa memakan waktu, karena kalau administrasi ini kan berkaitan dengan RPP. Nah, itu juga membutuhkan waktu kita kan, kadang-kadang menyita waktu juga bagaimana kita membagi waktu dalam membuat administrasi, kemudian juga mengajar di kelas. Mungkin itu beban kerjanya mungkin akan semakin lebih banyak, itu aja sih. Baik. Nah, mungkin contoh yang bisa kita dapat langsung dari peran guru ya. Nah, ini kan guru ya, guru langsung kita dapat jawabannya menurut guru ini. Nah, mungkin itulah contoh langsung turun dari lapangan bekerja menjadi peran guru. Nah, mungkin itu yang bisa kita dapat jawabannya. Sekian, terima kasih. Mungkin terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya, sama-sama.